Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Materi kita untuk saat ini yang akan dipelajari adalah dengan judul ghadab. Ya, kita sering dengar sekali ya. Oh, jangan marah. La taghdab. Nah, apa itu ghadab? Bagaimana kita dalam mengontrol diri kita supaya mencegah ya, supaya mengontrol diri supaya tidak marah dalam hal-hal yang memang di situ bisa khawatir atau menyesal di kemudian hari ketika kemarahan itu kita lakukan. Oke, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke, di tujuan pembelajaran ini pastinya bagaimana Ananda bisa menghindari sikap ghadab ini ya, sikap marah ini yang temperamental ya. Kemudian bisa membawa mencegah, mengontrol sebagaimana yang diperintahkan dalam agama Islam ya, dan kita terbiasa ya. Jadi kita bisa menghindari yang kemudian membuat kita terbiasa dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah diri kita meluapkan kemarahan-kemarahan yang tidak perlu atau tidak berarti. Oke, jadi sebelum kita mulai, yakinkan pada diri kalian semua Nanda bahwa kita bisa mencegah marah. Kita bertekad bahwa hidup kita bisa nyaman dan berkah tanpa harus marah-marah gitu. Kita harus bisa mengontrol diri kita, jangan sampai kita dikontrol oleh kemarahan tapi kita yang mengontrol rasa kita, emosi kita ya, sehingga kitalah yang bisa mengontrol sikap kita. Ini mungkin sudah sering dalam kisah itu sering diceritakan ya, Ananda berkaitan dengan kisah paku dan sebatang balok kayu. Nah, apa sih gambaran yang Ananda lihat nih dalam gambar ini? Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah paku ya yang kemudian menancap di batang kayu. Ini bisa kita ibaratkan ketika kita marah. Kita dalam marah itu pastikan meluapkan segala emosi, kata-kata yang mungkin tidak baik terucapkan dan bisa saja menyakiti orang lain. Tidak hanya dari kata-kata ya, dari perbuatan juga bisa, dari kata-kata juga pastinya orang marah itu akan emosionalnya sangat tinggi. Walaupun orangnya dekat, nah mungkin Ananda dengan orang yang sedang marah gitu, atau kita ketika marah, walaupun orangnya sebenarnya sangat dekat dengan kita, cukup bicara yang lembut, tetapi rasa marah itu membuat seseorang itu merasa sangat jauh, sehingga di situ bukan mau tidak mau, tapi menjadikan kita ketika marah itu pengen teriak-teriak, karena hatinya itu aslinya jauh. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa melihat ketika marah itu terjadi, kemudian menyakiti seseorang, itu ibaratnya menancap. Ketika sudah menancap, sekalipun mungkin kita menyesal dan minta maaf ya, paku itu kita cabut, itu tidak membuat hilang begitu saja bekasnya ya, pasti ada bekasnya, ada lubangnya, yaitu kita lihat pakunya aja berkarat ya, jadi udah mungkin sangat menyakitkan gitu. Jadi sudah berkarat pula ya, ada lubang pula ya, mau kita minta maaf seperti apapun, bekasnya tetap ada. Jadi jangan sampai karena kita tidak bisa mengontrol diri kita dalam ucapan, dalam emosi, menjadikan kita menyesal karena
menyesal tidak semudah itu ya. Menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan tidak bisa terhapus hanya dengan minta maaf. Oke, gambarannya seperti itu Ananda semua. Apa sih pengertian hodop ya? Ini dari bahasa Arab yang sering kita dengar ya, ghadiba yaghdibu ghodoban. Jadi memang dari arti katanya atau arti lafadznya itu adalah emosi. Kalau secara istilah adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perilaku atau perbuatan orang lain. Menurut Imam Said Muhammad Nuh itu juga mengatakan marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan. Nah, jadi di sini udah ada fisiknya ya, penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Menurut Imam Nawawi juga mengatakan marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan dari kepala ya, bagian wajah memperlihatkan kebencian yang sangat besar kepada orang yang kita marah. Itu mungkin beberapa pengertian ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca terkait bagaimana marah ya. Jadi dari wajah akan kelihatan, emosi juga sangat kelihatan, bahkan bisa sampai kepada penyerangan fisik ya untuk melampiaskan. Jadi bisa dari mulut atau bisa sampai juga penyerangan dengan fisik kita. Oke, kita lihat emoticon ini ya Ananda. Nah, ini ada satu gambaran marah, yang satu gambaran senang. Kita kadang nggak sadar bahwa ketika kita marah, inilah sebenarnya yang wajah yang kita tunjukkan. Nah, pastilah seseorang itu lebih suka berdekat-dekat dengan orang yang suka senyum, ya, murah hati, ridho, senang wajahnya gitu. Pasti nggak ada orang yang senang ya, atau orang yang suka berdekat-dekat dengan orang yang suka marah-marah gitu. Ya seperti itu ya gambarannya anak-anak semua. Kadang kita memang nggak sadar, perlu ada cermin di depan kita melihat, oh ternyata kalau marah seperti ini, biar kita tuh oh ya, marah itu sangat tidak baik. Ada beberapa dalil yang melarang ya kita supaya tidak marah ya, atau dalam Al-Quran, dan nanti ada juga dalil hadisnya. Dalil yang pertama dalam surat Al-A'raf dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yazghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, pastilah dari mana kemarahan datang, pasti itu juga berkaitan dengan bisikan setan ya. Kita tidak mungkin lepas dari namanya bisikan setan, godaan setan. Jadi sebenarnya marah itu juga pastinya ada godaan atau dari setan yang di kita gitu, untuk melampiaskan kemarahan yang ada. Dalil yang kedua, dalil hadis. Ini dikatakan dari Atiyah radhiyallahu anha, dia memiliki sahabat dan dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Oke, tadi kan dalil yang pertama ya, itu menunjukkan bahwa emosi yang ada itu godaan dari setan. Yang kedua, setan itu dari api. Pastinya memang kita tuh akan merasa panas gitu ya, panas dan suasananya tuh panas gitu ketika marah ya. Dan karena itu dari api, maka memang bisa dipadamkan dengan air. Jadi ini sudah ke cara-cara ya yang bisa kita lakukan anak-anak semua ketika kita sedang marah. Kita harus seperti apa supaya menghindari marah tersebut. Nah, ini bisa dengan berwudu. Nanti ada sedikit-sedikit ya caranya, mungkin dengan duduk dulu, ya, menahan emosinya dulu. Kalau belum bisa, mungkin bisa kita dengan wudu dan sebagainya yang
bisa mengurangi emosi kita atau semoga bisa menghilangkan emosi kita. Ada dalil hadis yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Oke, ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahwasanya orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Nah, jadi kadang kita jangan menyangka orang yang pintar bela diri itu yang paling kuat, bukan, ya. Tetapi menurut Rasulullah yang paling kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala dia sedang marah. Jadi ini pembandingan ya, Ananda. Dibandingkan orang yang kekeren ya, dari gambar situ kita bisa melihat badannya kekar, bisa tinju, bisa seperti apa. Ini masih kalah dengan orang yang bisa menguasai, mengontrol emosinya, ya. Jadi itu lebih apa ya namanya, lebih kuat. Jadi kalau kita bisa mengontrol emosi, kita jauh lebih kuat dari orang yang pandai gulat sekalipun. Oke, next. Ada wasiat dari Rasulullah SAW juga dari Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Berilah wasiat kepadaku." Ya, ini ada seorang bertanya, seorang laki-laki tanya nih, berikan wasiat. Beliau menjawab, "Jangan suka marah." Ya, ini sangat familiar sekali hadis ini, la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Jadi sampai berkali-kali nih la taghdab, ya, sampai diulang berkali-kali, la taghdab. Masih tanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang bisa membuat," ada lagi nih, yang buat masuk surga, ya. Ada pertanyaan juga. Jawabannya la taghdab walakal jannah. Kenapa Rasulullah itu memberikan pernyataan ini pasti juga ada sejarahnya atau asbabun nuzulnya, ya, berkaitan dengan ini kan ada poinnya. Yang pertama bahwa wasiat ini sangat penting sekali. Kalau sudah wasiat berarti penting sekali, kita nggak boleh marah. Yang kedua juga ada hadis yang sama persis mirip ini, yang mengatakan kalau kita bisa menjaga marah kita, maka balasannya adalah surga. Wah, hebat banget ya, cuman menjaga marah balasannya surga. Nah, ternyata Ananda yang bertanya ini itu punya tipikal yang temperamental. Paling susah dia itu adalah mengontrol marah. Setiap orang kan punya ininya masing-masing, ya. Ada orang yang mungkin malas dalam hal sholatnya, ada orang yang dia lebih susah mengontrol emosinya. Jadi jawaban Rasulullah itu selalu tepat dengan pertanyaan atau orang yang bertanya, begitu ya. Nah, kebetulan di sini yang bertanya adalah orang yang susah gitu, orangnya temperamental, sehingga satu kalimat ini bisa menjadikan orang itu masuk surga, ya. Dengan menjaga marahnya saja sudah bisa membuat dia masuk ke surga. Ya, la taghdab walakal jannah, ya, atau dengan wasiat ini, karena ini yang paling susah itu dilewati atau dilalui, ya, untuk orang tersebut. Oke, jadi banyak ya sebenarnya faktor-faktor yang berkaitan ya kenapa bisa seseorang itu marah, ya. Penyebabnya kenapa gampang marah, bisa dari segi fisik ataupun dari faktor jasmani, ya, atau faktor rohani. Nah, ini perlu kita lihat dulu, kok kita marah-marah kenapa? Bisa karena zat dari tubuh kita, hormon dari kita, nih apalagi yang perempuan nih, Ananda nih, Ananda yang solihah nih, ya, misalnya kita datang haid, ya otomatis memang di situ mau nggak mau hormon kita menjadikan kita tuh kayak bad mood, pengen marah. Nah, jangan sampai nanti kita menyesal gitu dengan apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita lakukan, ya. Jadi sebisa mungkin gimana kita, walaupun dalam hormon yang ya sangat membuat kita pengen marah, kita bisa mengontrol, ya, tidak sampai mengucapkan kata-kata yang kasar ataupun tidak sampai melakukan perbuatan fisik yang merugikan, begitu, ya. Atau kita juga bisa melihat ketika kita mungkin tidak dalam keadaan haid, ya, atau yang laki-laki misalnya kok
gampang marah. Mungkin kenapa? Coba kita renungkan dan pahami diri kita. Ada apa nih? Kita mungkin bisa ada rasa iri sama orang lain, atau kita marah-marah ternyata karena kita tuh merasa diri kita paling benar, ya, atau kita marah-marah karena ada sesuatu yang sendaguro yang berlebihan, ucapan yang keji, tidak sopan, atau permusuhan yang memang ada dengan orang lain, atau memang itu kepribadian kita. Jadi harus dicari akarnya dulu ya, supaya kita bisa mudah untuk menghindari rasa marah itu. Oke. Di slide ini silakan Anda bisa melihat ada beberapa golongan ya. Golongan yang mudah untuk marah berlebihan. Ada mungkin golongan yang tidak memiliki marah. Nah, ini gimana ini golongan tidak memiliki marah? Jadi memang tidak bisa marah ya. Mungkin kalian di lingkungan kalian coba lihat. Ada orang yang sukanya dikit-dikit marah. Ada yang memang di kita mungkin ngomong tidak baik aja dia diam aja. Ya, atau golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Mana yang baik, Ustazah, yang mana? Antara yang berlebihan, tidak punya marah sama sekali, atau yang proporsional ini. Nah, jadi di antara yang 1 sama 2 ya, yang berlebihan juga nggak boleh karena marah juga dari setan. Yang kedua, yang tidak memiliki sama sekali juga nggak boleh. Lah, nggak bolehnya gimana? Nah, kalau memang marah yang itu karena dari kita yang hal yang nggak baik, oke, itu dilarang gitu, maksudnya kita menghindari. Tapi ketika ada hal-hal tertentu yang harusnya kita marah, kita juga harus marah. Tapi marahnya pasti bukan marah dengan hal yang negatif ya. Contohnya begini, agama kita dilecehkan. Kita mendengar seseorang mengejek-ngejek Tuhan kita ya, atau menggambar Nabi Muhammad dengan tidak, yang menggambar dengan Nabi Muhammad, menggambar Allah seperti apa, seperti itu ya mungkin, atau menginjak-injak Al-Quran. Mungkin kita pernah mendengar berita seperti itu. Apakah kita terus diam aja, tidak marah sama sekali untuk hal seperti itu? Jadi ada marah yang itu memang positif ya, marah yang memang itu menjaga demi kebenaran, demi agama kita, itu boleh ya. Makanya yang terbaik adalah yang ketiga nih ya, mampu berlaku adil. Jadi yang tidak seharusnya marah kita tidak perlu marah ya, tidak berlebihan, dan yang memang harus kita marah seperti menjaga agama kita, itu harus kita lakukan gitu. Oke, ini cara-cara untuk menghindari kita marah ya, bisa dengan ini tidak urut sebenarnya ya. Dalam yang pertama mungkin kalau diurutkan itu, kita bisa diam dulu, menjaga ucapan kita. Ketika posisi kita marah berdiri, maka ubah posisi ya dengan duduk, atau ketika kita sudah duduk juga masih coba dengan sedikit berbaring dulu supaya kita rileks gitu. Terus kita mencoba untuk berzikir dulu ya, berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir, istighfar. Ketika itu belum, maka segeralah ambil wudhu ya, berwudhu. Ketika itu juga belum, coba kita sholat sunnah atau minta perlindungan ya kepada Allah dari godaan setan itu. Oke, manfaatnya apa sih ketika seseorang bisa menghindari rasa marah ini? Ya pastinya seperti hadis sebelumnya ya, orang tersebut sudah dilabelin nih sama Rasul bahwa orang ini orang kuat gitu. Yang kedua, pasti kita tidak menyesal dong, karena kita tidak melontarkan kata-kata yang jelek, kita tidak merugikan orang lain gitu ya. Ya, hadiahnya juga Masya Allah, hadiahnya surga ya dari Allah kalau kita bisa menjaga emosi kita. Menghindari kebencian dan permusuhan pastinya membawa kebahagiaan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ananda, ini pertemuan kita ini sampai sini dulu ya, terkait ghadab atau menghindari emosi ya. Ini
Berikutnya ada mujahadatun nafs. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, semoga kita semua bisa menjaga emosi kita dan ingat bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjaga emosi. La taghdab walakal jannah. La taghdab faraddada miraran la taghdab, ya. Banyak sekali hadisnya. Ya, semangat bahwa menjadi kuat bukan harus menjadi fisik yang hebat gitu ya. Menjadi kuat bukan harus menjadi yang pandai gulat. Menjadi kuat bukan harus kata-katanya selalu menang, tetapi menjadi kuat adalah dengan kita bisa menjaga emosi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.